Abdul Manaf atau nama aslinya Al-Mughirah bin Qusay. Abdul Manaf adalah nama aslinya adalah Al-Mughirah. Kenapa Al-Mughirah bin Qusay ini diberi julukan Abdul Manaf? Kenapa Al-Mughirah ini diberi julukan Abdul Manaf? Yang memiliki arti Abdul artinya hamba, Manaf itu nama berhala, hambanya berhala, berhala Manaf. Ini kenapa Al-Mughirah sampai dijuluki Abdul Manaf. Jadi penamaan Abdul Manaf pada Al-Mughirah bin Qusay ini mempunyai kaitan yang erat dengan praktek kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam di Mekah. Nama tersebut bukan nama asli, melainkan nama julukan yang memiliki makna hamba berhala Manaf. Jadi di masa jahiliyah, bangsa Arab menyembah banyak berhala dan banyak dewa. Jadi setiap kabilah memiliki dewa, memiliki berhala yang menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan mereka. Itu zaman jahiliyah. Manaf itu sendiri itu nama salah satu berhala atau dewa yang dipuja atau disembah di sekitar Ka'bah. Jadi patung Dewa Manaf itu dipercaya memiliki kekuatan yang sering dipuja terutama oleh kaum wanita. Itu Manaf, berhala Manaf. Qusay bin Kilab itu ayahnya Al-Mughirah yang diberi julukan Abdul Manaf, yang akhirnya julukannya tersebut lebih terkenal daripada namanya itu sendiri. Itu Qusay adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati, akhirnya memberi julukan kepada putranya Al-Mughirah dengan Abdul Manaf. Tujuannya ingin menunjukkan bahwa putranya adalah seorang yang sangat terikat dan diberkahi oleh berhala Manaf. Nama tersebut menjadi simbol kehormatan, simbol kekuatan, dan hubungan spiritual dengan berhala yang mereka yakini. Itu tujuan dari ayahnya Al-Mughirah memberi julukan kepada putranya Al-Mughirah Abdul Manaf. Nama Al-Mughirah sendiri itu mempunyai arti orang yang kokoh dalam peperangan, dalam menyerang musuh, orang yang kuat dalam menyerang musuh. Namun seiring waktu, julukan Abdul Manaf ini lebih dikenal di kalangan luas daripada namanya itu sendiri. Jadi penting untuk diingat bahwa praktek penamaan seperti ini adalah bagian dari tradisi orang Arab sebelum datangnya Islam, tradisi dan kepercayaan orang Arab sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, praktek seperti ini dihilangkan. Setelah datangnya Islam, diganti dengan nama-nama yang baik sesuai ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Abdul Manaf tersendiri meskipun bukan putra sulung, beliau sangat dihormati di kalangan masyarakat Quraisy. Bahkan sejak ayahnya masih hidup, itu beliau Abdul Manaf. Abdul Manaf dikenal sebagai sosok yang soleh, orang yang senang mengajak kebaikan, ramah, dan memelihara hubungan baik dengan kerabatnya. Itu Abdul Manaf. Abdul Manaf tidak menyaingi saudaranya, yaitu Abdul Dar dalam urusan jabatan yang berhubungan dengan Ka'bah sesuai wasiat dari ayahnya Qusay. Beliau tidak ingin menyaingi atau merebut
apa yang telah diwasiatkan ayahnya. Usai setelah Abdul Manaf meninggal, nah ini baru terjadi perselisihan. Antara keturunannya Abdul Manaf dan keturunannya Abdul Dar. Ini keturunannya Abdul Manaf sama keturunannya Abdul Dar, saudaranya. Ini baru terjadi perselisihan. Nah, namun akhirnya mereka berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan untuk mengurusi Ka'bah. Dari keturunan Abdul Manaf itu dapat tugas penting untuk mengurusi Ka'bah, yaitu dapat tugas berupa sikoyah, yaitu memberi air minum para jamaah haji, dan mendapatkan lagi tugas memberi jamuan kepada para ziarah yang melakukan haji. Itu tugas dari keturunan Abdul Manaf. Putra Abdul Manaf itu termasuk putra Abdul Manaf itu Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini itu keluarga Nabi SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah, dikenal sebagai keluarga Hashimiyah, Hashim bin Abdul Manaf Hashimiyah, yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW dan merupakan tokoh yang sangat dihormati di Mekah. Nama asli dari Hashim ini adalah Amr. Namun ia dijuluki Hashim, yang artinya pemecah atau penghancur, karena kebiasaannya yang dermawan. Setiap musim haji ia menghancurkan roti. Setiap musim haji dia menghancurkan roti menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil tadi diberi campuran kuah daging atau sarit, untuk diberikan kepada para peziarah yang sedang melakukan haji di Mekah. Di antara momen kehidupan ketika pergi ke Syam untuk berdagang, itu setiba di Madinah, Hashim ini menikah dengan Salma bin Amr, yaitu dari Bani Adi bin An-Najjar, dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Syam. Ini perjalanan kehidupan Hashim bin Abdul Manaf. Akhirnya apa yang terjadi? Hashim ini melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan istrinya yang tetap bersama keluarganya, yang saat itu istrinya sedang mengandung anaknya Abdul Muthalib. Namun Hashim ini meninggal setelah menginjak kakinya di Palestina. Di perjalanan Hashim ke Palestina, baru beliau menginjakkan kaki di Palestina, dia meninggal dunia. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib dengan nama asli Syaibah. Salma memberikan nama putranya Syaibah, yang akhirnya diberi julukan Abdul Muthalib. Diberi nama Syaibah karena apa? Diberi nama Syaibah karena Abdul Muthalib ini ada rambutnya putih uban di kepalanya pas waktu lahir, ganti namanya Syaibah. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapaknya Salma di Yasrib. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim, karena
karena Syaibah atau Abdul Muthalib ini adalah keturunan dari Quraisy, dari Hashim. Ya, tak seorang pun dari keluarga Hashim di Mekah yang merasakan kehadirannya Abdul Muthalib. Dia nggak tahu kalau apa, keluarganya Hashim, keluarga besarnya Hashim ini punya anak yang ditinggal Hashim pada waktu berdagang ke Syam. Hashim sendiri ini mempunyai 4 putra dan 5 putri. Ini riwayat dari sejarawan Sirah Nabawiyah. Adapun peran penting yang di dalam sejarah yang disebutkan, peran penting dari Hashim, dikenal seorang yang pertama kali merintis mengatur perjalanan dagang kafilah Quraisy ke 2 jalur utama, yaitu pada musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam atau Suriah, yang disebutkan dalam salah satu surat, yaitu ila fi Quraisyin ila fi rihlatasyita'i wassaif. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu setiap musim dingin, ada 2 musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman, ke selatan. Ketika musim panas mereka melakukan perjalanan ke utara, yaitu ke Suriah atau Syam. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu kebiasaannya orang Quraisy. Nah, usaha ini yang dilakukan oleh Hashim itu menemukan orang yang pertama kali merintis perjalanan ini, akhirnya menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan yang makmur dan memberikan kekayaan besar bagi suku Quraisy dari perjuangan Hashim ini tadi.